Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Fal afdalu fi kulli waqtin, maka amal yang afdol, yang prioritas di setiap waktu, wahalin, dan di setiap keadaan adalah itharu mardatillahi fi dzalikal waqti wal hali wal istighal bi wajibi dzalikal waqti wa watifati wa muqtadahu. Maka amal yang prioritas atau yang utama di setiap waktu dan kesempatan adalah mendahulukan ridho Allah pada waktu dan keadaan itu, dan menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Maka sekali lagi, beda waktu, beda kesempatan, kadang-kadang pilihannya menjadi berbeda. Dulu karena kita masjidnya masih sepi, istri kita ajak ke masjid untuk meramaikan. Sekarang begitu masjid sudah ramai, ya udahlah kamu di rumah aja. Karena sebenarnya perempuan itu nggak wajib sih ke masjid, nanti sekali-kali aja deh ke masjid. Tapi mungkin dulu ketika baru bangun masjid, yang sholat di situ belum banyak, istri anak kita ajak semua biar kesannya syiarnya hidup gitu loh. Nah kan akhirnya berubah tuntutannya. Dulu ketika masyarakat ini belum kenal ilmu sunnah, kita ngundang ustaz-ustaz yang lucu-lucu gitu loh. Karena kalau dikasih langsung yang pakai dalil banyak, ya, pulang ke rumah muntahnya aja dalil gitu ya, gitu. Tapi begitu sekarang sudah mulai aktif, sudah mulai menyadari pentingnya ilmu, kita sudah mulai nyeleksi. Kalaupun ada ustadz yang lucu, tapi lucunya yang berdalil, bukan sekedar gitu. Apalagi ada beberapa ustadz tuh lucunya cenderung pornografi gitu, cenderung ke arah-arah yang tidak layak lah, yang porno-porno gitu, ya. Begitu berubah. Dulu mungkin pengajian kita cuma diisi ustaz-ustaz lokal. Karena sekarang tuntutan ilmiahnya yang semakin tinggi, akhirnya kita mendatangkan ustaz-ustaz yang lebih baik secara ilmiah. Ya itu berubah gitu loh. Ya. Begitu. Wa haulaihum ahlu ta'abudil mutlak. Merekalah orang-orang yang bisa beribadah secara mutlak. Jadi mereka itu disebut dengan ahli ibadah mutlak karena mereka tidak bermain dengan perasaan, tapi mereka bermainnya dengan tuntutan. Perasaannya, saya seneng kalau ada masjid pakai nama mbah saya. Tapi karena tuntutannya adalah balik latihan kerja, ya sudahlah, saya manut aja. Bapak-bapak itu lebih arif dan bijaksana. Kalau ternyata tanah yang saya wakafkan tadi memang bagusnya buat keperluan-keperluan yang bersifat pembangunan, saya manut aja deh Pak. Gitu. Ya. Kalau main perasaan, Anda pengen membelikan baju anak Anda tadi, tapi kemudian Anda mengatakan, "Dok, nanti kalau tahun ini nggak pakai baju baru gimana?" "Kenapa ya? Masa tahun kemarin nggak pakai baju baru, tahun ini juga nggak pakai baju baru?" "Kamu lihat nggak ibu itu janda, suaminya udah meninggal dunia, usahanya belum lancar. Itu anaknya sudah 3 bulan, belum bayar SPP, nanti kalau nggak bayar itu nggak bisa ikut ujian. Kamu ngalah dulu ya, uang yang buat beli baju kamu itu tak kasihkan buat bantu ibu itu dulu. Insya Allah nanti itulah teka deh, kamu tak belikan baju, tapi tidak untuk Idul Fitri ini." Nah, bagaimana cara Anda membuat anak menjadi mengerti pilihan prioritas ini kan menjadi tugas Anda untuk memahamkan. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengerti prioritas itu, Ibnu Qayyim menyebut dengan ahli ta'abudid muqayyad, orang yang ibadahnya terikat dengan perasaan. Jadi misalnya begini, pokoknya kalau nggak masjid enggak, itu namanya perasaannya terpaut di masjid. Jadi seolah-olah amal Islam itu cuma masjid tok, selain masjid nggak bener, nggak baik, gitu. Terus ada orang itu hobinya umroh terus. Kita pahamkan Sa'id bin Al-Musayyib tadi, biaya umrahmu tahun ini kalau kamu keluarkan berapa? 30 juta. Keluarkan 30 juta, tapi tidak kamu pakai untuk umroh. Itu apa Ustaz? Kamu tahu nggak, berdasarkan catatan di kampung kamu ini ada 10 janda dan mereka kesulitan. Itu akan menjadi beban. Kita harus sering mengumpulkan dana untuk membantu mereka. Itu namanya kita ngasih ikan. Coba kita ngasih kail.
Masing-masing dari mereka itu kita kasih uang 5 juta. Kemudian mereka kita kasih pelatihan. Adik saya punya toko roti di Solo, ada 5 tokonya. Ya, dia punya pabrik roti, perusahaan roti, ada 5 toko, 5 outletnya, udah lumayan lah, karyawannya ratusan. Coba nanti kita minta beliau untuk ngasih resep yang bagus lah. Kemudian ngajari ibu yang kita suruh itu. Atau malah ibu ini kita suruh bikin masakan tradisional, arem-arem, atau apa yang dalam skala produksi besar di pabrik mungkin tidak. Terus nanti dia hasilnya itu langsung dititipkan di toko kita. Kan banyak tuh toko-toko makanan itu tidak hanya menjual produk sendiri, tapi ada titipannya gitu. Akhirnya ada teman saya yang bikin serabi, ya ternyata dititipkan di situ. Bisa kan? Ini modal 5 juta cukup deh. Udahlah, kamu tahan perasaanmu untuk menyentuh Ka'bah. Kamu tahan perasaan untuk minum air Zam-Zam. Ya, sekarang kamu berubah menjadi memberikan modal. Coba kalau berpikir kayak gitu, nggak mau, pokoknya tahun ini aku pakai mau umroh, uang-uangku sendiri, kamu jangan ngatur-ngatur. Lah kita kan jadi wola, adalah aneh. Ini kan orang yang mainnya main perasaan, bukan main kepentingan gitu kan. Lah kalau Islam modelnya kayak gini kan akhirnya nggak berkembang, karena masing-masing merasa apa yang dilakukan itu baik, padahal situasinya bisa jadi bukan kayak gitu yang harus jadi pilih. Nah orang-orang yang begitu itu namanya ahlu ta'adul muqayyad, ibadahnya itu terikat. Pokoknya saya tuh kalau pengajian yang temanya dikir-dikir deh, saya nggak mau bahas tentang yang tema-temanya jihad, saya nggak mau tentang tema ciri-ciri pemimpin muslim, saya nggak mau tema-tema keluarga sakinah, gitu loh Pak. Jadi akhirnya mereka tuh merasa sudah jadi muslim yang baik ketika bantu masjid, tapi ternyata maaf nggak pakai jilbab, gitu loh. Anda itu bantu ke pesantren aja nggak pakai jilbab ada, kenapa? Ya karena dia merasa sudah bantu, padahal perintah untuk pakai jilbab juga perintah dari Allah yang sama sebenarnya. Ada yang sukanya acara-acara pakai dikir-dikir gitu, nggak mau bahas tentang jihad. Loh, ayat jihad juga perlu dibahas agar kita waspada tentang musuh. Tapi ada juga di Solo itu yang suka bahas jihad terus, tapi ternyata anaknya nggak kayak kerudung gitu loh. Anaknya malah pacaran. Loh kok jadi aneh gini gitu loh. Jadi Islam itu jadi aneh karena mereka tidak bisa menerima Islam secara kafah. Padahal terima dulu Islam secara kafah, jalani sesuai dengan tuntutan, sebenarnya begitu. Maka perhatikan ini. Perhatikan ini. Bagaimana deskripsi dari orang yang beribadah kepada Allah secara mutlak, saya katakan tadi, menerima Islam secara utuh, secara kafah, kemudian menjalaninya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, deskripsinya ini menarik sekali. Fa'in ra'aital ulama'a ra'aitahu ma'ahum wa in ra'aital ubada ra'aitahu ma'ahum wa in ra'aital mujahidina ra'aitahu ma'ahum wa in ra'aital dzakirina ra'aitahu ma'ahum wa in ra'aital mutasaddiqinal muhsinina ra'aitahu ma'ahum. Fahadha huwal abdul mutlaq. Jika Anda melihat para ulama, orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, kamu akan menemukan orang itu ada di sana. Jadi pas ada daurah, Anda lihat orang itu ikut daurah. Dia pengen menambah ilmu agamanya. Tapi ketika orang-orang itu beribadah, misalnya Ramadan terakhir, iktikaf di masjid, Anda ternyata bertemu orang itu juga di sana. Dan ketika ada bencana alam, Anda melihat orang itu juga jadi relawan. Ketika ada pengambilan rapot anak, dia ternyata juga termasuk bapak yang ikut antri nunggu rapot anaknya. Ketika nanti ada kajian tentang keluarga sakinah, dia juga datang karena dia pengen jadi seorang ayah dan seorang suami yang baik. Ya. Ketika nanti acaranya adalah rapat RT, loh, dia ternyata juga ada nyelip di antara para peserta rapat RT itu. Ketika nanti ada kerja bakti, dia juga ikut kerja bakti. Ketika mertuanya datang, dia juga bisa menjadi menantu yang baik menyambut kedatangan mertuanya. Jadi akhirnya Anda menemukan orang ini seperti air yang mengalir, dimanapun ada tempat yang lebih rendah, dia akan mengalir ke situ. Artinya begitu. Begitu ada kesempatan-kesempatan berbuat baik, Anda akan menemukan orang tua ada di dalamnya. Hari ini Anda akan menemukan orang itu cuma terlihat di beberapa acara tapi tidak di acara yang lain. Misalnya dia acaranya adalah
menutup tempat-tempat orang jual minuman keras. Jadi Al-Muta Laskar, setiap hari malam Ahad dia sama laskarnya ngobrol-abrik tempat-tempat yang minum minuman keras. Itu baik, tapi begitu Anda bertamu ke rumahnya, anaknya nggak pakai jilbab, pacaran, loh, bagian Islam yang mana yang akhirnya kamu banggakan? Wong yang jelas-jelas kayak gini aja kamu nggak bisa jalankan. Dan saya banyak ketemu orang-orang kayak gini. Ada orang ngomongnya tentang jihad, tegakkan Islam, tegakkan syariat. Ya, itu kalau nanti diundang sekolah anaknya untuk menghadiri kelas parenting, bagaimana cara menjadi ayah yang baik, dia nggak datang. Sampai maaf, ngambil rapot itu kalau sekarang kan cuma semesteran toh, setahun cuma 2 kali toh. Zaman kita dulu kan triwulan toh dulu. Kan dulu kita ngambil rapot setiap 3 bulan sekali. Nah sekarang cuma setahun 2 kali. Itu saja cuti dari kantor untuk membanggakan anakmu. Kalau saya ngisi bapak-bapak saya bilang, beda Pak, ketika anak Anda itu nanti melihat Anda ikut meluangkan waktu ngambil rapot, itu dia akan ingat seumur hidup. Kalau bapak termasuk penggemar tetralogi Laskar Pelangi, itu ada kisah yang dramatis tentang si Ical yang jadi tokoh itu, bagaimana dia ingat dengan detail ketika bapaknya punya baju kebanggaan yang cuma dikeluarkan ketika mengambil rapot, ya, pakai pomade yang gambarnya apa itu, terus kemudian pakai sepatu, naik sepeda ontel jauh, dan tiba-tiba dia menyesal karena tahun itu, semester itu dia kurang bagus prestasinya, dan bapaknya tidak marah, cuma melihat dengan tatapan yang aneh. Saya tahu bapak kecewa. Jadi adegan bapak ngambil rapot itu dia sampai tulis secara detail di situ. Pak, tolong kalau Anda pun tidak berangkat ke kantor, paling cuma dipotong berapa ratus ribu sih. Tapi kenangan Bapak mengambil rapot itu akan tersimpan dalam benak anak Anda seumur hidup. Apalagi kalau di perusahaan Anda ternyata ada hak cuti, atur aja cutinya itu untuk ambil rapot anak, bukan cuti untuk sepedaan sama teman-teman Bapak gitu loh. Itu nggak prioritas setelah menikah ini. Jadi menemukan orang-orang yang berpikir seperti ini gitu loh. Sekarang kebutuhannya apa? Kita butuh penjelasan tentang ekonomi syariah. Ya udah kita datangkan Ustadz yang tentang ekonomi syariah. Sekarang kita sedang melihat generasi muda kita hancur nih. Kita adakan parenting kelas bagaimana cara didik anak agar jadi anak yang soleh. Kita datangkan pelatih itu. Sekarang keperluannya apa nih? Keperluannya anak-anak kita mau nikah nggak punya modal. Ya udah kita adakan kelas pranikah. Sekarang keperluannya apa nih? Wah, yang miskin-miskin dari kita ini nggak punya uang buat bangun rumah. Udah kita ngadakan perumahan yang syariah, yang murah meriah, yang subsidi misalnya. Jadi sebenarnya kita tuh jadi dinamis kalau mengikuti tuntutan-tuntutan waktu dan keadaan itu. Jangan kaku. Jadi di Solo itu ada orang-orang yang nggak mau datang ke pengajian saya. Katanya nggak penting menjalani materi keluarga sakinah. Yo rapopo, nek kowe nangis yo jomblo yang aku lah. Nanti anakmu angel diatur, nggak usah konsultasi ke saya lah. Gitu loh. Jadi ini deskripsinya begini. Anda akan menemukan orang itu dimanapun ada kebaikan, Anda menemukan orang itu. Di majelis ilmu dia datang. Ketika ada bencana alam dia termasuk panitia yang menggalang dana, sumbangan. Bahkan dia mungkin datang jadi relawan. Ketika nanti di sekolah ada undangan bapak-bapak ibu itu untuk kelas parenting, kelas pendidikan anak, dia juga ikut datang di sana. Ketika nanti membahas tentang kristenisasi yang berada di sekitar dia juga ikut rapat bagaimana cara mengatasinya. Ketika bicara bagaimana masjid ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dia mencoba untuk hadir bagaimana membuat formula agar kegiatan dari masjid itu menarik diikuti masyarakat sekitarnya. Ketika nanti Ramadan 10 hari terakhir dia juga bisa menyisihkan waktu untuk ikut itikaf di sana. Jadi ada setiap kali orang itu loh, kok ketemu lagi. Ini yang seperti ini loh yang kita harapkan. Itu namanya orang yang beribadah secara mutlak. Jadi tidak memasukkan perasaan, saya nggak mau yang keras-keras, aku yang lembut-lembut aja. Jadi materinya yang kira-kira menyenangkan lah. Gitu. Ada orang menghindari materi tentang riba, takut tersinggung gitu loh. Ada yang menghindari materi tentang jihad, katanya anti damai gitu loh. Ada orang menghindari pembahasan tentang keluarga, katanya urusan internal domestik tidak usah diurus-urus orang gitu. Aneh. Padahal apa? Islam itu kita terima secara kafah, setelah itu baru jalankan sesuai dengan tuntutan. Maka di sini disebut dengan al-abdul mutlak. Itulah orang yang beribadah secara mutlak. Dia tidak memainkan perasaannya, tapi dia memainkan logika dan dalil yang dia terima. Tuntutan hari ini saya harus berbuat apa? Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.